Baik, kita lanjutkan materi kita tentang arsitektur desain. Oke, materi kali ini mengenai pemetaan atau mapping data flow ke software arsitektur. Ya, nah kita baca dulu. Sekarang kita perlu beberapa transisi dari model analisis untuk berbagai gaya arsitektur. Ada dua metode atau dua jenis metode pemetaan atau mapping. Yang pertama, transform form flow ya. Informasi harus masuk dan software keluar dalam bentuk di dunia luar. Contoh, data diketik pada keyboard, nada pada saluran telepon, dan gambar video dalam aplikasi multimedia adalah segala bentuk informasi dari dunia luar. Kemudian berikutnya, data dieksternalisasi harus diubah menjadi bentuk internal untuk diproses. Kemudian definisi dari katanya, ya. Yang berikutnya adalah aliran masuk, jalur yang mengubah data eksternal menjadi data internal. Sedangkan aliran keluarnya, jalur bahwa data yang masuk melewati transformasi pusat dan bergerak keluar dari perangkat lunaknya. Oke, yang kedua, mapping yang kedua, aliran transaksi, yaitu transaction, di mana sebuah item data tunggal memicu arus informasi, kemudian item data tunggal disebut sebagai transaksi. Ya, yang berikutnya transaction center, pusat dari arus informasi. Nah, ini contoh dari pemetaan dari data flow menuju ke software arsitektur. Nah, kalau kita bicara tentang data flow ya pasti ada prosesnya, pasti ada data flow yang mengalir. Nah, begitu juga dengan arsitektur software ya, di mana misalnya data yang mengalir itu misalnya ada transaction atau ada transaction center. Nah, ini pusatnya ya, pusat dari transaksinya bisa Anda lihat seperti ini di mana dia mengalir ke beberapa proses-proses yang lain. Nah, sama seperti kalau kita menggambarkan data flow diagram ya. Oke, yang berikutnya adalah ada dua jenis dari mapping method ya. Yang pertama transform mapping, di mana satu set langkah desain yang memungkinkan dari pembuatan data flow diagram dalam gaya arsitektur tertentu. Untuk menggambarkan pendekatan ini, misalnya kita contohkan nanti adalah kita akan membuat sistem fungsi keamanan safe home ya, fungsi keamanan dari rumah. Kemudian berikutnya adalah untuk memetakan data flow diagram ke dalam arsitektur, langkah-langkahnya. Nah, ini caranya ya. Yang pertama, ulasan model sistem yang mendasar, mewakili produsen eksternal dan konsumen data. Nah, sama seperti kalau kita membuat diagram konteks, ya, di mana hanya terdiri dari satu proses. Ya kan? Ini konteks levelnya ya, di mana eh, yang utamanya atau proses yang pertamanya yaitu soft home dari softwarenya. Jadi kita mau buat apa? Kita kan mau buat software untuk keamanan rumah. Kita buat namanya di sini sebagai nama dari prosesnya. Kemudian external entity apa yang mengalir? Ya, di mana external entity itu adalah entity yang berada di luar sistem, tetapi dia berhubungan dengan software yang akan kita buat. Apa saja external entity-nya? Yang pertama adalah control panel. Dia memberikan data user command and data. Kemudian sensor, dia memberikan data sensor status. Kemudian control panel display, ya, control panel display-nya. Dia akan menerima display information. Kemudian alarm, dia akan menerima alarm type-nya. Kemudian yang berikutnya adalah telepon, dia akan menerima telepon number tones. Nah, ya sama ini contoh dari arsitektur desain menggunakan data flow diagram. Oke, step yang kedua, review dan memperbaiki diagram alur data untuk perangkat lunak. Metode analisis disempurnakan untuk menghasilkan lebih detail. Nah, yang tadi, yang satu kan diagram konteksnya kan hanya ada satu proses. Nah, proses-proses itu tadi kita uraikan secara detail atau kita bagi ke dalam beberapa proses apa lagi. Nah, kita kan mau membuat sistem perangkat lunak dari keamanan rumah. Ya, dia terdiri dari proses apa lagi? Oh, dia terdiri dari interact with user,
kemudian konfigur sistemnya, konfigur sistem yang lain, ya, proses passwordnya, display message-nya, nanti berhubungan juga dengan external entity yang lain, ya. Di mana, nah di sini aliran data yang mengalir silakan dilihat saja. Nanti tempat untuk nyimpan datanya atau data store-nya namanya configuration information. Ya, jadi kita bisa gambarkan dia seperti ini. Jadi sama seperti kalau kita menggambarkan data flow diagram di mana dia terdiri dari beberapa level. Ya, level yang pertama yaitu diagram konteks, level yang berikutnya itu adalah DFD level level 1, level 2 dan seterusnya. Oke. Nah, ini contohnya pengembangan dari yang tadi di mana configuration information itu akan diambil datanya untuk proses konfigur sistem. Ya, sama seperti kalau kita buat data flow diagram. Juga seperti itu. Oke. Nah, langkah yang ketiga, tentukan apakah DFD, data flow diagram, memiliki transformasi atau karakteristik aliran transaksinya. Misalnya kita akan mengevaluasi level 3 DFD-nya. Oh, pengembangan lagi, Nak. Pengembangan lagi dari level sebelum ini. Tadi kan level, taruhlah misalnya tadi level yang kedua, kemudian ini adalah level yang ketiga. Nah, terdiri dari proses-proses apa saja? Oh, ini pengembangan dari proses yang pertama, misalnya yang bagian ini pengembangan dari proses yang kedua, pengembangan ini dari proses yang ketiga. Jadi diuraikan sama persis kalau kita membuat data flow diagram. Oke, step yang keempat, mengisolasi transformasi pusat dengan menetapkan batasan aliran masuk dan keluar. Nah, sudah kita buat dengan kita pilih-pilih tadi ya. Step yang kelima, perform first level factoring. Nah, jadi kita tentukan hasil pemakmuran ini dari top down, kemudian top levelnya apa, middle levelnya apa, low levelnya apa, sehingga DFD itu dipetakan ke panggilan dan kembalinya arsitektur. Oke ya. Step yang kelima yaitu perform first level factoring. Nah, ini step yang kelima. Kalau tadi kita sudah bagi dalam beberapa bagian yang mana yang apa namanya, eh, topnya, middle-nya, lower-nya, dan seterusnya. Ya, di mana yang ini itu bagian dari incoming information process controller, bagian yang kedua ini adalah bagian dari transform form controller, kemudian masuk ke dalam sini, ini sensor inputnya, yang ini masuk ke dalam alarm condition controllernya, kemudian bagian yang ketiga ini masuk ke dalam yang merupakan outgoing information controller, masuk ke dalam alarm output controller, ya. Oke, nah yang step yang keenam itu melakukan second level factoring. Nah, langkah kedua ya, pemetaan transformasi individual dari DFD ke dalam modul yang tepat dalam arsitektur. Dimulai dari transformasi batas pusat, kemudian pindah keluar sepanjang jalan masuk dan keluar, kemudian transformasi dipetakan ke tingkat subordinary dari arsitektur perangkat lunak. Nah, ini contoh dari step yang keenam. Ya, step yang keenam, incoming-nya masuk ke mana nih? Oh, masuk ke sensor input controller, kemudian nanti ada acquire response info, dan seterusnya. Begitu juga dengan level-level yang setelahnya. Ya, begitu juga dengan level-level setelahnya dia masuk ke mana gitu. Ya, itu langkah yang keenam. Kemudian langkah yang ketujuh, perbaiki arsitektur pertama, iterasi menggunakan desain heuristik untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak, untuk menyaring dan untuk kohesi yang baik, kopling minimal tanpa kesulitan dan dipelihara tanpa kesulitan. Nah, jadi yang tadi kita uraikan lagi. Oh, monitor sensor ekspektifnya nanti terdiri dari acquire proses info ya, yang berasal dari tadi, nak, yang berasal dari langkah sebelumnya tadi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah transaction mapping. Jadi bagaimana kita memetakan transaksi. Ada beberapa hal atau ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, a single data item trigger one of a number of information flow. Jadi kita membuat single data itemnya ya, yang merupakan trigger dari number information flow. Jadi ini, jadi kalau kita buat satu proses, kemudian proses itu nanti terdiri dari beberapa proses yang lain. Misalnya proses yang pertama itu diuraikan menjadi beberapa proses lagi. Oh, berarti bisa kita buat 1.1, 1.2 dan seterusnya.
1.1 nanti diuraikan menjadi berproses lagi. Oh, berarti nomornya 1.1.1. Nah, dan seterusnya seperti itu. Ya, sama persis kalau kita membuat data flow diagram. Nah, sehingga sehingga yang tadi bisa kita uraikan seperti ini. Jadi level satunya, kalau tadi kan diagram konteks ya, level satunya bisa kita mapping seperti ini setelah kita buat yang tadi. Jadi control panel, dia terdiri dari interact with user, configure sistemnya, nyimpen datanya di sini sebagai data flow, kemudian configure sistemnya nanti display dari message-nya diuraikan di sini, ya proses passwordnya dan seterusnya. Ya, yang kedua, review data refine data flow diagram for the software. Jadi level 2. Nah, kalau tadi level 1 pengembangan dari level 1 yaitu level 2. Ya, level 2-nya ya bisa kita lihat nama-nama prosesnya seperti ini. Ya, silakan dipahami, dibaca sendiri teorinya. Nah, step yang ketiga, determine whether the DFD has transform or transaction flow characteristic. Jadi kita dapat apa namanya kita uraikan lagi data flow diagramnya menjadi transform atau transaction flow characteristic. Step yang keempat, identify the transaction center and the flow characteristic along each of the action part. Jadi kita identifikasi pusat dari transaksinya dan karakteristik dari flow-nya. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini. Oh, yang ini berarti masuk dalam kategori transaction center. Kemudian bagian yang kedua itu masuk dalam kategori transform karakteristik, incoming transform and outgoing flow are bounded. Kemudian yang ketiga, ya ini mungkin masuk ke dalam transform karakteristik, incoming transform and outgoing flow are bounded. Jadi kita orang oh ini masuk sini, ini masuk ke sini, ini masuk dalam kategori ini dan seterusnya. Oke. Nah, step yang kelima, map. Nah, kita petakan BFD program ke dalam structure, ke dalam struktur datanya. Ya, jadi kalau tadi masuk dalam incoming flow, nah dia masuk dalam proses yang mana? Transfer flow dia masuk dalam proses yang mana? Incoming branch dia masuk dalam proses yang mana? Kita uraikan secara ini. Ya, secara gambar seperti ini. Step yang keenam, factor and refine the transaction structure and the structure of each action path. Nah, kita buat dalam bentuk hierarki. Ya, dalam bentuk hierarki eh, yang mana yang menjadi main membernya, yang mana yang menjadi bawahnya, proses lagi dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Yang ketujuh, refine the first iteration architecture using design heuristic for improve the software quality. Jadi kita buat iterasi pengulangan dari arsitektur yang pertama tadi. Nah, itu saja yang perlu kita lihat. Jadi yang ketujuh itu kita lihat lagi ya, kira-kira yang mana yang perlu kita uraikan secara detail lagi. Nah, itu saja materi tentang arsitektur desain.